Oke anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak Gede Lintang Purnama. Hari ini Bapak akan melanjutkan pembahasan tentang materi transformasi, yaitu bagian yang kedua, yaitu terkait tentang translasi. Oke, ada dua hal yang perlu anak pahami. Yang pertama, pengertian tentang translasi. Translasi adalah pemindahan suatu titik atau semua titik pada sebuah bangun data dengan jarak dan ukuran yang sama. Yang kedua yang kita bahas adalah terkait tentang notasi translasi, konsep translasi. Pada bidang koordinat kartesius, sebuah titik jika ditranslasikan atau dipindahkan akan memiliki notasi. Notasinya sebagai berikut. Jika titik A X, Y ditranslasikan titik A B, maka akan memiliki bayangan A aksen X tambah A, Y tambah B, seperti yang ada di papan ini. Nah, untuk menghadapi soal-soal, konsep inilah yang akan berguna untuk menyelesaikan soal-soal yang akan anak-anak temukan nanti. Jadi pahami dan ingat baik-baik. Nah, tidak selalu yang ditanya nanti adalah bayangan titiknya. Kemungkinan pembuat soal akan menanyakan titik awalnya atau titik translasinya. Nah, dalam pembahasan nanti Bapak juga akan jelaskan caranya. Dalam contoh nanti Bapak jelaskan caranya merubah rumus. Saksikan dengan baik. Contoh soal. Baik anak-anak, tadi sudah dibahas terkait konsep tentang translasi atau pergeseran. Sekarang kita akan membahas contoh-contoh yang sering keluar dalam soal translasi. Kita perhatikan, lihat di sini sudah Bapak tuliskan contoh 1, di mana diketahui titik A, B, C dan D. Anak-anak disuruh menentukan bayangan titik-titik di atas jika ditranslasikan oleh 2 negatif 4. Nah, apa yang kita lakukan anak-anak jika melihat soal seperti ini? Seperti biasa, seperti yang sering Bapak sampaikan, kalau ada soal anak-anak baca terlebih dahulu. Setelah membaca apa anak-anak? Menuliskannya. Kita apa yang dituliskan? Ingat konsepnya terlebih dahulu. Jika ada titik A X, Y ditranslasikan T A B, maka bayangannya adalah apa? Masih ingat? Ya betul, X tambah A, Y tambah B. Ini X aksen, ini Y aksen. Nah, sambil mengingat inilah rumusnya. Kalau kita sudah menuliskan rumusnya, kita analisis satu persatu. Yang nomor A ini 3,6 ditranslasikan ini X, Y, T-nya berapa? 2 negatif 4. 2-nya apa anak? A. 4-nya apa anak? B. Bayangannya menjadi, tulis dulu rumusnya, X tambah A. Pelan-pelan anak-anak, kalau sudah terbiasa tidak menulis rumus silakan. Sekarang untuk belajar, tulis saja rumusnya dulu. Sekarang X berapa? Lihat. A berapa? Lihat. Y-nya berapa? B-nya berapa?
negatif 4. Hati-hati sama negatif anak-anak. Nah, Sen sama dengan 3 tambah 2 5. Nah, hati-hati, guru artinya kalikan dulu, plus kali min negatif. Berarti A aksen 5,6 kurang 4 2. Jadi bayangannya adalah 5,2. Ada pertanyaan dari sini? Kalau tidak, kita lanjutkan yang nomor B ya, bagian B ya. Titik B apa? Negatif 3,6. Ini apa tadi? X, Y. Lanjutkan terhadap T, A, B, T nya berapa tadi? 2 min 4. Ini A, ini B. Hasilnya adalah berapa? X tambah A, Y tambah B. Berarti ini A aksen. X nya berapa sekarang? Negatif 3. A nya berapa sekarang? Tetap 2. Y nya berapa nenek? 6. B nya berapa nenek? Negatif 4. Ya, ini A aksen. Negatif 3 tambah 2 jadi negatif 1,6 plus kali min yang min tadi. Berarti A aksen adalah negatif 1,2. Sorry, bukan A, ini B. Salah Bapak. Koreksi anak-anak, sesuaikan dengan titik yang diketahui. Nah, rumus hanya pengantarnya saja anak-anak. Ada pertanyaan sampai sana? Kita lanjutkan ya. Oke, yang nomor C anak-anak. Oh, C. C-nya berapa titiknya? 3, negatif 6. Terhadap langsung saja sekarang ya. Kita belajar tadi sudah rumus, kita belajar langsung sekarang. Min 4 berarti ini menjadi ini sama ini berapa? 3 tambah 2, koma ini sama ini negatif 6 plus negatif berapa? 4. Tuh, berarti C aksen berapa sekarang? 3 tambah 2, 5 min 6 min 4. Hati-hati, min sama min utangnya nambah. Ya betul, ini C aksen. Lagi satu anak-anak, D. Berapa D tadi? D nya berapa? Negatif 3, negatif 6. Terhadap translasi T nya 2, negatif 4. Depan sama atas, belakang sama bawah. Kita rumus ya. Di rumusnya biar anak paham dulu. Negatif 6 plus negatif 4. Ya, mau langsung boleh anak-anak. Berapa? Ya betul. Berapa? Langsung saja. Negatif 10. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Sudah kita dapatkan. Kalau sudah ada pertanyaan, Bapak lanjutkan. Sebelum ke contoh 2, Bapak flashback sedikit. Ingat rumus. Jika titik X, Y ditranslasikan AB, bayangannya adalah X tambah A dan Y tambah B. Tidak selalu di soal nanti ditanya bayangannya anak-anak. Maka dari itu Bapak ajarkan anak-anak merubah rumus. Perhatikan anak-anak. Rumus yang diketahui adalah X aksen ini kan bayangan sama dengan apa? X tambah A atau Y aksen sama dengan Y tambah B. Bagaimana jika yang ditanya adalah titik asalnya dan diketahui di soal adalah titik awalnya dan titik translasinya? Maka kita bisa gunakan manipulasi aljabar anak-anak. Yang ditanya akan kita taruh di ruas kiri, yang diketahui akan kita taruh di ruas kanan. Berarti kalau X yang ditanya berarti X
sama dengan ini akan A-nya pindah ke sana, berarti X sama dengan X aksen ditambah plus pindah jadi min A, sama Y sama dengan Y aksen min B. Nah, bagaimana kalau ditanya titik translasinya? Sama A-nya harus sendiri, yang ditanya harus sendiri anak, berarti pindah X-nya, berarti X aksen min X. Kalau B, Y aksen min Y. Sampai di sini dulu. Resapi. Paham? Kalau sudah paham, Bapak akan lanjut ke contoh 2. Kita akan aplikasikan rumusnya. Bagaimana jika diketahui bayangannya, kita akan cari titik asalnya. Oke, kita lanjutkan. Contoh 2. Tentukanlah titik A, X, Y jika diketahui bayangan titik A jika ditranslasikan T-6 3 adalah 4,-5. Bagaimana caranya menjawab? Anak sudah membaca, habis membaca tuliskan. Yang kita tuliskan yang kita ketahui. T-nya adalah min 6 3. Ini adalah A, ini adalah B. Terus bayangannya ini 4, ini negatif 5. Bayangan berarti ini X aksen, ini Y aksen. Yang ditanya adalah X, Y. Nah, kalau sudah kita tulis seperti ini akan gampang anak-anak. Kita lihat yang ditanya X dan Y. Kita lihat rumusnya. Kita analisis rumus yang mana dipakai. Ya betul. Berarti X sama dengan X aksen min A. X sama dengan X aksennya berapa? Lihat 4. Min A-nya berapa? Negatif 6. Berarti huruf artinya kali. Berarti 4 min kali min positif 6. Berarti X sama dengan 10. Gampang kan? Gampang, asal kita ingat konsepnya. Sekarang kita lanjut. Ini X-nya, sekarang Y-nya. Tinggal kita terapkan rumusnya. Y aksen negatif B. Y sama dengan Y aksennya berapa? Cari. Negatif 5. Min B-nya berapa? Cari. Nah, negatif 5 negatif 3 berapa? Hati-hati. Negatif 8. Jadi nilai X, Y adalah berapa? 10, negatif 8. Ada apa adanya? Dapat rasa tidak? Oke? Kalau tidak, kita akan lanjut ke contoh 3. Oke, kita lanjutkan contoh 3. Jika titik B 7, C ditranslasikan A-2, bayangannya adalah 10,5, maka nilai A dan C adalah. Bagaimana? Kira-kira anak bisa? Pasti bisa. Yang penting apa? Ingat konsep. Kita tuliskan dulu jawab. Ingat pelan-pelan aja anak. Kita mulai dengan menuliskan dulu B 7, C. Ini T-nya adalah A-2. Ini B aksennya bayangannya adalah 10, negatif 5. Kita beri tanda dulu sesuai dengan konsep. Ini apa? X, ini Y. Ini A, ini B. Ini apa namanya? X aksen, ini Y aksen. Kalau sudah seperti itu Pak yakin bisa. Sekarang kita cari A. Dan rumusnya yang mana? Oke. Berarti X aksen dikurangi X. A nya X aksennya berapa? 10. X
3. Dapat. Sekarang kita lanjut. C, yang kita cari C. C itu adalah Y. Kita berarti cari rumus Y. Oke. Y sama dengan Y aksen dikurangi B. Y-nya adalah apa? C. Y aksennya adalah apa? Negatif 5 dan B-nya adalah negatif 2. Berarti negatif kali negatif dulu, ingat kurung kali negatif 5 tambah 2. Berarti C sama dengan negatif 5 tambah 2 negatif 3. Jadi nilai A sama dengan 3 dan C sama dengan negatif 3. Selesai. Masih semangat anak-anak? Bapak mau lanjutkan lagi satu contoh soal. Oke, kalau masih semangat kita lanjutkan satu saja, bersabar anak-anak. Setelah ini kita akan lanjutkan ke latihan soal. Oke anak-anak, kita lanjutkan contoh 4. Perhatikan soalnya. Sebuah titik L negatif 7 dan 13 ditranslasikan berurutan. Ingat, berurutan oleh min 5 7 dilanjutkan 9 4. Tentukanlah bayangan titik L. Bayangannya berapa? Sekarang ini translasinya ganda. Jangan khawatir anak-anak, ikuti saja kemauan soalnya. Kita tulis terlebih dahulu. Apa? L itu apa? Negatif 7 13. Terus apa lagi? T-nya T1 berapa? Negatif 5 7. Terus T2-nya kan berkelanjutan 9 4. Karena ada 2 T, kita gabungkan T-nya dulu, kita cari T-nya. Berarti T1 ditambah T2. T sama dengan T1-nya berapa? Negatif 5 7 tambah berapa anak-anak? Ya, 9 4. Jumlahkan atas sama atas, berarti T sama dengan min 5 tambah 9, punya utang 5, punya uang 9, berarti 4. Bawah sama bawah 7 tambah 4 13. Nah, kita sudah dapat T-nya, lalu kita lanjutkan. Berarti L berapa? Negatif 7 13. Ikuti T 4 13. Berarti ini akan menjadi depan sama dijumlahkan negatif 7 tambah 4, kita tulis saja belakang sama bawah 13 tambah 13. Berarti L aksen berapa? Negatif 3, 13 tambah 13 26. Jadi bayangannya adalah negatif 3,26. Ada pertanyaan? Oke, Bapak rasa anak-anak dengan menyaksikan video ini Bapak rasa semua paham. Untuk mengetes pemahaman anak-anak, lanjutkan mengerjakan LKPD yang Bapak berikan. Setelah selesai mengerjakan LKPD, kita bertemu lagi pertemuan berikutnya. Kita akan membahas rotasi dan dilatasi. Kita akan jadikan satu pertemuan. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Semangat, tetap jaga kesehatan.